Menjadi dambaan banyak wanita untuk memiliki perut yang rata. Setelah melahirkan, moms biasanya akan mengalami perubahan bentuk tubuh, termasuk perut yang tak lagi kecil dan kendur. Apakah boleh langsung berolahraga untuk mengecilkan perut setelah persalinan? Simak penjelasannya di video ini yuk. Perut kita sebagai manusia itu kan ada 3 macam otot. Jadi ada yang namanya otot transvers, yaitu otot melingkar. Otot oblik itu yang kanan kiri, biasanya kita punya tetelan dadalan di situ lah, muffin top-nya. Nah, kalau selama hamil kemarin ada yang namanya linear alba atau pigmentasi dari kulitnya, ada pigmentasi, jadi kayak ada garis di tengah-tengah tuh mbak. Jadi kalau misalnya ngeliat ibu hamil tuh kayak ada yang garis di tengah, benar-benar persis di tengah. Nah, persis di garis itu di bawahnya ada namanya otot rectus abdominis. Rectus abdominis adalah otot yang mensupport semua internal organ kita selain dengan transvers sama si oblik tadi. Nah, tapi dia paling dominan untuk mensupport internal organ kita. Nah, selama kehamilan, jadi semua ibu yang telah melahirkan biasanya memang pasti punya diastasis recti. Karena ketika dia tumbuh bersama si janin, makin besar, ibaratnya celana yoga atau celana olahraga kan ada serat-seratnya tuh mbak. Nah, pasti suatu saat si serat otot ini kan nggak bisa stretch lagi nih gitu. Jadi dia gimana, dia akan meregangkan dan memberikan sebuah celah di antara perut kanan dan kirinya untuk memberikan ruang buat si janin tetap tumbuh. Nah, ini semua balik lagi nih tergantung dari fisiologi badannya, strukturalnya gimana. Apakah dari secara genetik dia memang torsonya panjang. Kalau torsonya panjang, mungkin diastasis rectinya akan wajar-wajar aja. Mungkin hanya 1 jari gitu, atau mungkin malah cuma setengah gitu. Karena dia torsonya panjang nih, dia tinggi. Jadi kemungkinan diastasis rectinya tetap ada walaupun tidak akan lebih dari 2. Karena kita harus berhati-hati jika gapnya itu atau regangannya itu lebih dari 2 jari gitu. Jadi kayak ada got, kayak ada celah di antara itu tuh. Kayak lebih dari 2 jari itu cukup mesti diperhatikan lebih lanjut gitu. Nah, si ibu jadi harus tahu dulu nih si diastasis rectinya yang berapa. Bisa sih sebenarnya cari di internet banyak, bisa di YouTube misalkan gitu, bisa cari tuh, Google aja diastasis recti gimana cara ngeceknya. Jadi kita bisa self check lah kurang lebih gimana. Kalau misalnya memang nggak yakin, bisa juga sih. Kebetulan aku sih nggak bilang aku bisa cekin, tapi sebenarnya aku ada pengetahuannya. Nah, itu kalau lebih dari 2 jari, otomatis kita nggak bisa sembarangan langsung latihan perut. Jadi kalau di kelas Corfix atau latihan perut itu juga bukan berarti kita sit up, bukan berarti kita melakukan plank gitu. Kita akan melakukan step-step khusus untuk mengembalikan si kekuatan perut intinya dari si ibu. Selain itu juga pelvic floor muscle, itu ya Allah, otot tanggul dasar. Karena otot tanggul dasar itu kan biasanya kalau ibu setelah melahirkan, apalagi setelah hamil selama 9 bulan, bayinya besar misalkan, itu memberikan satu tekanan lagi ke bawah. Jadinya biasanya otot tanggul dasarnya kendor. Itu biasanya banyak banget tuh klien-klien yang datang ketemu aku setelah melahirkan, terus dia berkeluh kesah lah. Dia bilang, setiap kali aku bersin, aku pipis sedikit mbak, atau kalau misalnya aku batuk, dia suka keluar pipis. Jadi itu karena kendor banget. Nah, itu memang mesti dilatih dari sebelum hamil, karena ada namanya senam Kegel tuh ada. Nah, kalau pasca melahirkan, jadi itu ada step-stepnya khusus. Nah, kelas Corfix sendiri yang ada di studio kami, memang kita menjadikan itu sebuah preliminary, atau semua ibu yang setelah melahirkan harus lewat kelas itu dulu sebelum dia bisa ikutan kelas yang lain. Jadi ya latihannya khusus, biasanya nggak sembarangan gitu. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah Kegel kembali. Nanti ada yang namanya hollowing, berusaha untuk nguatin lagi si core-nya. Jadi bukan berarti terus tiba-tiba mereka latihan sit up gitu atau plank, itu mesti dihindari dulu. Biasanya sih lebih aman menunggu sampai 6 bulan sampai 7 bulan baru deh bisa fokus lebih ke perutnya. Untuk saat ya bisa dibilang 4th trimester, karena sebutannya sebenarnya setelah melahirkan 3rd trimester. Kalau di sisi kedokteran atau sisi prenatal postnatal fitness, kita ada sebutan namanya trimester keempat, dimana dari 1 sampai 3 bulan setelah melahirkan itu ibu masih di fase yang masih dibilang sangat, bukan genting ya, tapi masih fragile
gitu, karena hormon tiba-tiba yang tadinya hormon estrogen progesteron tinggi banget tiba-tiba drop karena kan keluar bersama si ari-ari gitu. Terus jadi banyak sekali ketidakseimbangan dari si fisiologi dari ibunya sendiri